Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Bab 15. Pada pesta pernikahan. Yesus tidak memulai pekerjaannya dengan sesuatu pekerjaan besar di hadapan Sanhedrin di Yerusalem. Di sebuah kumpulan rumah tangga di suatu kampung kecil di Galilea, kuasanya dinyatakan untuk memperbesar kegirangan pesta nikah. Demikianlah ditunjukkan simpatinya kepada manusia dan hasratnya untuk melayani demi kebahagiaan mereka. Di padang belantara pencobaan, ia sendiri telah minum dari cawan malapetaka. Ia pergi memberikan kepada manusia cawan berkat, oleh berkatnya menguduskan hubungan manusia. Dari Yordan, Yesus telah pergi ke Galilea. Akan ada pernikahan di Kana, sebuah kota kecil tidak jauh dari Nazaret. Yang akan menikah itu adalah kaum keluarga Yusuf dan Maria. Maka Yesus yang mengetahui kumpulan keluarga tersebut telah pergi ke Kana dan bersama murid-muridnya ia diundang kepada pesta nikah itu. Ia bertemu kembali dengan ibunya yang sudah agak lama berpisah dengan dia. Maria telah mendengar kabar tentang pernyataan yang di Yordan pada waktu ia dibaptiskan. Kabar itu telah dibawa ke Nazaret dan telah mengingatkan kembali kepadanya segala peristiwa yang telah sekian tahun lamanya tersimpan di dalam hatinya. Seperti halnya dengan semua orang Israel, Maria tergerak sekali hatinya oleh pekerjaan Yohanes Pembaptis. Ia masih mengingat betul nubuatan yang diberikan pada waktu kelahirannya. Kini hubungannya dengan Yesus menyalakan pengharapannya kembali. Tetapi kabar telah sampai juga kepadanya tentang kepergian Yesus yang penuh rahasia itu ke padang belantara, dan ia telah disusahkan oleh banyak kekhawatiran. Semenjak hari ketika ia mendengar pengumuman malaikat di rumahnya di Nazaret, Maria telah menyimpan setiap bukti bahwa Yesus adalah Mesias. Hidupnya yang manis dan tidak mementingkan diri itu memastikan kepadanya bahwa tak salah lagi, ialah yang diutus Tuhan. Namun, datang juga kepadanya kebimbangan dan kekecewaan, dan ia telah merindukan waktu apabila kemuliaannya kelak dinyatakan. Maut telah memisahkan dia dari Yusuf yang turut mengetahui dengan dia rahasia kelahiran Yesus itu. Sekarang tak ada seorang pun kepada siapa ia dapat mempercayakan segala harapan dan kekhawatirannya. 2 bulan yang baru lalu telah dipenuhi dengan kedukaan. Ia telah berpisah dari Yesus yang di dalam simpatinya ia mendapat penghiburan. Ia merenungkan ucapan Simeon, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lukas 2 ayat 35. Terkenanglah ia akan 3 hari derita ketika ia menyangka Yesus sudah hilang dari dia untuk selama-lamanya. Dan dengan hati yang amat cemas, ia menantikan Yesus pulang. Pada pesta nikah itu, ia bertemu dengan Yesus tetap sebagai seorang anak yang lemah lembut dan patuh. Namun tidak lagi sama. Wajahnya sudah berubah. Wajahnya itu mengandung bekas-bekas pergumulannya di padang belantara dan suatu kenyataan yang baru tentang keagungan dan kuasa membuktikan tugas semawinya itu. Dengan dia ada serombongan orang muda dengan mata yang mengikuti dia dengan rasa hormat dan yang memanggil dia guru. Kawan-kawan tersebut menceritakan kepada Maria apa yang telah mereka lihat dan dengar pada waktu ia dibaptiskan dan di mana-mana. Mereka menarik kesimpulan dengan berkata, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi." Yohanes 1 ayat 45. Ketika para tamu berhimpun, banyak yang tampaknya asik memikirkan pokok-pokok pembicaraan yang sangat menarik hati.
Kegembiraan yang tertekan meliputi seluruh himpunan itu. Rombongan-rombongan kecil berbicara satu sama lain dengan nada gembira tetapi tenang, dan pandangan takjub dialihkan kepada putra Maria itu. Ketika Maria telah mendengar kesaksian murid-murid itu tentang Yesus, hatinya pun digembirakan dengan kepastian bahwa segala harapannya yang telah lama ditaruhnya dalam hatinya tidak sia-sia belaka. Namun, sudah tentu ia akan lebih daripada manusia sekiranya tidak ada bercampur dengan sukacitanya yang suci itu sekelumit kebanggaan sewajarnya dari ibu yang penyayang itu. Ketika melihat pandangan yang sekian banyak ditujukan kepada Yesus, ia sangat mengingini agar Yesus membuktikan kepada himpunan itu bahwa sesungguhnya ialah yang dihormati Bapa itu. Ia mengharapkan supaya kiranya ada kesempatan bagi Yesus untuk mengadakan suatu mujizat di hadapan mereka. Menurut adat istiadat pada zaman itu, pesta nikah berlangsung beberapa hari lamanya. Pada kesempatan ini, sebelum pesta itu berakhir, diketahui bahwa persediaan air anggur sudah habis. Hal ini menimbulkan kebingungan dan penyesalan yang amat sangat. Tidaklah biasa untuk tidak menghidangkan air anggur pada pesta, dan tiadanya air anggur akan seolah-olah menunjukkan kurangnya persiapan menerima tamu. Selaku seorang anggota kaum keluarga dari yang bersangkutan itu, Maria telah menolong dalam urusan pesta itu, dan sekarang berbicaralah ia kepada Yesus, katanya, "Mereka kehabisan anggur." Perkataan ini merupakan suatu anjuran supaya ia kiranya mencukupkan keperluan mereka itu. Tetapi Yesus menyahut, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Jawaban ini yang tampaknya kasar bagi kita, tidaklah menyatakan sikap dingin atau tidak adanya kesopanan. Bentuk jawaban juru selamat kepada ibunya itu adalah sesuai dengan adat ketimuran. Ucapan itu digunakan terhadap orang-orang yang kepadanya hendak ditunjukkan rasa hormat. Setiap perbuatan Kristus selama hidup di dunia ini adalah selaras dengan ajaran yang telah diberikannya sendiri. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Bapamu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Di kayu salib, dalam perbuatan kelemah lembutannya yang terakhir terhadap ibunya, Yesus menyapa dia dengan cara yang begitu pula. Ketika ia menyerahkan dia kepada penjagaan muridnya yang paling dikasihinya, baik di pesta nikah itu maupun di kayu salib, kasih yang dinyatakan dengan nada suara, pandangan mata, dan tingkah laku itu menafsirkan ucapannya itu. Pada kunjungannya ke bait suci, waktu ia masih kanak-kanak, ketika rahasia pekerjaan hidupnya terbuka di hadapannya, Kristus telah berkata kepada Maria, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lukas 24 ayat 49. Ucapan ini menunjukkan inti seluruh hidup dan pekerjaannya. Segala sesuatu dikesampingkan demi pekerjaannya, yaitu pekerjaan penebusan yang besar yang hendak dilaksanakannya oleh kedatangannya ke dunia ini. Sekarang ia mengulangi pelajaran itu. Ada bahaya bahwa Maria menganggap hubungannya dengan Yesus memberi kepadanya hak istimewa atas Yesus dan hak dalam sesuatu tingkat untuk memimpin Yesus di dalam tugasnya. Selama 30 tahun, ia telah merupakan seorang anak yang penuh kasih dan penurut baginya, dan kasihnya tidak berubah. Tetapi sekarang, ia mesti keluar untuk melakukan pekerjaan Bapanya. Sebagai putra yang maha tinggi dan juru selamat dunia,
tiada satupun ikatan duniawi yang dapat menahan dia dari melaksanakan pekerjaannya itu atau mempengaruhi tingkah lakunya. Ia mesti bebas untuk melakukan kehendak Bapa. Pelajaran ini adalah juga untuk kita. Hak-hak Bapa adalah lebih utama daripada segala ikatan hubungan manusia. Tiada satupun penarikan duniawi yang boleh memalingkan kaki kita dari jalan yang disuruhnya kita jalani. Satu-satunya harapan penebusan bagi kita, umat manusia yang telah berdosa ini, ialah di dalam Kristus. Maria dapat memperoleh keselamatan hanya oleh anak domba Bapa itu. Di dalam dirinya sendiri, ia tidak memiliki jasa. Hubungannya dengan Yesus tidak menempatkan dia dalam sesuatu hubungan rohani dengan Yesus yang berbeda dengan yang dimiliki oleh siapapun juga. Hal ini nyata dalam ucapan Juru Selamat. Dijelaskannya perbedaan antara hubungannya dengan ibunya sebagai anak manusia dan sebagai anak Bapa. Ikatan kekeluargaan antara mereka bagaimanapun tidak menaruh dia dalam kesamaan dengan Yesus. Ucapan "saatku belum tiba" itu menunjukkan kepada kenyataan bahwa segala perbuatan dalam kehidupan Kristus di dunia ini adalah untuk menggenapi rencana yang telah ada sejak zaman yang kekal. Sebelum ia datang ke dunia ini, rencana itu terbentang di hadapannya, sempurna dalam segala seluk-beluknya. Tetapi sementara ia berjalan di antara manusia, ia dituntun langkah demi langkah oleh kehendak Bapa. Ia tidak ragu-ragu untuk bertindak pada waktu yang telah ditentukan. Dengan penyerahan yang sama, ia menanti hingga waktunya tiba. Dalam mengatakan kepada Maria bahwa saatnya belum tiba, Yesus sedang menjawab pikiran ibunya yang tidak diungkapkannya, harapan yang dipegangnya bersama dengan bangsanya. Maria mengharap supaya Yesus mau menyatakan dirinya sebagai Mesias serta mengambil tahta bangsa Israel. Akan tetapi saatnya belum tiba, bukannya sebagai seorang raja, melainkan sebagai seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, telah diterima Yesus nasib manusia itu. Akan tetapi, sungguh pun Maria tidak mempunyai pengertian yang tepat tentang pekerjaan Kristus. Ia percaya pada Yesus dengan teguh. Terhadap iman inilah Yesus memberi sambutan. Untuk menghormati iman Maria dan untuk meneguhkan iman murid-muridnya, mujizat yang pertama diadakan. Murid-murid itu harus menghadapi banyak pencobaan yang besar-besar untuk tidak percaya. Bagi mereka, segala nubuatan sudah menjelaskan dengan tidak dapat dibantah lagi bahwa Yesus ialah Mesias. Mereka mengharapkan supaya para pemimpin agama menerima Yesus dengan keyakinan yang lebih besar lagi daripada keyakinan mereka sendiri. Mereka menyatakan di antara orang banyak segala perbuatan ajaib Kristus serta keyakinan mereka sendiri pada tugasnya. Akan tetapi mereka tercengang dan sangat kecewa melihat sifat kurang percaya, prasangka yang telah mendalam, serta permusuhan terhadap Yesus yang ditunjukkan oleh imam-imam dan rabi-rabi. Mukjizat Juru Selamat yang pertama itu menguatkan murid-murid itu untuk menghadapi perlawanan ini. Dengan tidak merasa tersinggung sama sekali oleh ucapan Yesus itu, Maria berkata kepada orang-orang yang melayani di meja, "Apa yang dikatakan kepadanya, buatlah itu." Demikianlah dilakukannya apa yang dapat dikerjakannya untuk menyediakan jalan bagi pekerjaan Kristus. Di samping pintu masuk ada 6 tempayan batu yang besar. Lalu Yesus menyuruh pelayan-pelayan
mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Perintah itu diturut. Kemudian, ketika anggur itu diperlukan untuk langsung dihidangkan kepada para tamu, ia berkata, "Sekarang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Menggantikan air yang diisikan ke dalam semua tempayan itu, keluarlah air anggur. Baik pengurus pesta itu maupun para tamu pada umumnya tidak menyadari bahwa persediaan air anggur telah habis. Tatkala mengecap air anggur yang dibawa oleh pelayan-pelayan itu, pengurus pesta itu merasa air anggur itu lebih sedap daripada air anggur manapun juga yang pernah diminumnya dahulu, dan lain sekali daripada yang dihidangkan pada permulaan pesta itu. Sambil berpaling kepada mempelai lelaki, ia berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Sebagaimana manusia menghidangkan air anggur yang paling baik lebih dahulu, kemudian yang kurang baik, demikian juga dunia ini dengan segala pemberiannya. Apa yang ditawarkannya boleh jadi menyenangkan mata serta mempesona segenap perasaan, tetapi ternyata tidak memuaskan. Air anggur itu berubah menjadi pahit, kegembiraan menjadi kemurungan. Apa yang dimulai dengan nyanyian dan sukacita berakhir dengan kepenatan dan kebosanan. Akan tetapi segala pemberian Yesus selamanya segar dan baru. Pesta yang disediakannya bagi jiwa tidak pernah gagal untuk memberikan kepuasan dan kesukaan. Setiap pemberian yang baru memperbesar kesanggupan penerimanya untuk menghargai serta menikmati berkat-berkat Tuhan. Ia mengaruniakan rahmat untuk rahmat. Persediaan tidak akan habis jika engkau tinggal di dalam Dia. Perihal engkau menerima karunia yang besar hari ini, memastikan penerimaan karunia yang lebih besar lagi esok hari. Perkataan Yesus kepada Natanael menyatakan hukum perlakuan Bapa terhadap anak-anak iman. Setiap kali ia menyatakan kasih-Nya, ia berkata kepada hati yang suka menerima, "Engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Yohanes 1 ayat 50. Karunia Kristus pada pesta nikah itu adalah suatu lambang. Air mengibaratkan baptisan ke dalam kematiannya. Air anggur itu pencurahan darahnya untuk dosa-dosa dunia ini. Air untuk mengisi segala tempayan itu dibawa oleh tangan manusia, tetapi firman Kristus sajalah dapat membubuhkan kepadanya khasiat yang memberikan hidup. Demikian pula halnya dengan segala upacara yang menunjuk kepada kematian juru selamat. Hanya kuasa Kristus yang bekerja oleh iman, segenap upacara itu beroleh kemanjuran untuk memberi makan kepada jiwa. Firman Kristus mencukupkan persediaan untuk pesta itu. Demikianlah limpahnya persediaan rahmat-Nya untuk menghapuskan segala kejahatan manusia, serta membaharui dan memelihara jiwa. Pada pesta pertama yang dihadirinya dengan murid-muridnya, Yesus memberikan kepada mereka cawan yang melambangkan pekerjaannya untuk keselamatan mereka. Pada jamuan makan yang terakhir, kembali cawan itu diberikannya. Dalam ia meresmikan upacara yang kudus itu, yang olehnya kematiannya akan diberitakan sampai ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Maka dukacita murid-murid itu waktu berpisah dari Tuhan mereka dihiburkan dengan janji tentang pertemuan kembali ketika ia berkata, "Mulai sekarang
Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Matius 26 ayat 29. Air anggur yang disediakan Kristus untuk pesta itu dan yang diberikannya kepada murid-murid sebagai lambang darahnya sendiri adalah sari buah anggur asli. Inilah yang disebut oleh Nabi Yesaya waktu ia berbicara tentang anggur baru dalam suatu tandan, lalu berkata, "Janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat." Yesaya 65 ayat 8. Kristuslah yang dalam perjanjian lama memberikan amaran kepada bangsa Israel. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 ayat 1. Dan ia sendiri tidak menyediakan minuman yang sedemikian. Setan menggoda manusia ke dalam pemanjaan diri yang akan mengaburkan pertimbangan serta menumpulkan pengertian rohani. Tetapi Kristus mengajar kita supaya menundukkan sifat-sifat hawa nafsu. Seluruh hidupnya menjadi suatu teladan dalam penyangkalan diri. Supaya dapat menghancurkan kuasa selera, ia menderita untuk kita ujian yang paling keras yang dapat ditanggung oleh manusia. Kristuslah yang memberikan petunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Jangan meminum baik air anggur maupun minuman keras. Ialah juga yang memerintahkan pertarakan seperti itu kepada istri Manoah. Maka ia mengucapkan laknat kepada orang yang menaruh botol minuman keras ke bibir sesamanya manusia. Kristus tidak membantah ajarannya sendiri. Air anggur yang tidak beragi yang disediakannya untuk para tamu pesta nikah itu adalah minuman yang sehat serta menyegarkan. Pengaruhnya haruslah menyesuaikan cita rasa dengan selera yang sehat. Sementara para tamu pesta itu menyebut-nyebut mutu air anggur itu, diadakanlah penyelidikan, dan mereka memperoleh dari pelayan-pelayan hal ihwal mujizat itu. Seketika lamanya seluruh himpunan itu keheran-heranan memikirkan Dia yang telah mengadakan perbuatan ajaib itu. Ketika pada akhirnya mereka mencari Dia, ternyata bahwa Ia telah pergi dengan diam-diam, sehingga tidak diperhatikan oleh murid-muridnya sekalipun. Perhatian himpunan itu kini dialihkan kepada murid-murid itu. Untuk pertama kali mereka mendapat kesempatan untuk mengakui iman mereka kepada Yesus. Mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat dan dengar di Yordan. Lalu timbullah di dalam hati banyak orang harapan bahwa Tuhan telah membangkitkan seorang pelepas bagi umatnya. Kabar tentang mujizat itu pun tersiarlah ke segenap daerah itu serta disampaikan ke Yerusalem. Dengan perhatian yang baru, imam-imam dan tua-tua menyelidiki segala nubuatan yang menunjuk kepada kedatangan Kristus. Terbitlah keinginan yang sungguh-sungguh untuk mempelajari tugas guru baru ini, yang menempatkan dirinya di antara orang banyak dengan cara yang begitu rendah hati. Pekerjaan Kristus nyata benar bedanya dengan pekerjaan tua-tua bangsa Yahudi. Penghormatan mereka terhadap segala tradisi dan upacara-upacara resmi telah memusnahkan semua kemerdekaan pikiran atau perbuatan yang sungguh. Mereka selamanya hidup dalam ketakutan akan kenajisan. Untuk menghindarkan sentuhan dengan yang najis, mereka mengasingkan diri bukan saja dari orang-orang kafir, tetapi juga dari kebanyakan bangsa mereka sendiri, dengan tidak berusaha untuk mendatangkan keuntungan kepada mereka ataupun untuk menarik persahabatannya. Dengan selalu merenungkan hal-hal ini,
Mereka telah mengerdilkan pikiran serta mempersempit lingkungan hidup mereka. Teladan yang mereka berikan itu menganjurkan sifat mementingkan diri serta ketidaksabaran di antara segenap lapisan masyarakat. Yesus memulai pekerjaan pembaruan oleh menunjukkan simpati yang erat dengan manusia. Meskipun ia menunjukkan penghormatan yang sebesar-besarnya bagi Taurat Tuhan, ia mengecam kealiman pura-pura di pihak kaum Farisi, serta berusaha membebaskan orang banyak dari segala peraturan yang tidak masuk akal yang mengikat mereka. Ia sedang berusaha hendak merubuhkan segala penghalang yang memisahkan lapisan-lapisan masyarakat yang berbeda-beda, supaya ia dapat mempersatukan manusia sebagai anak-anak dalam satu keluarga. Kehadirannya di pesta nikah itu dimaksudkan untuk menjadi suatu langkah ke arah pelaksanaan maksud ini. Bapa telah menuntun Yohanes Pembaptis untuk tinggal di padang belantara, supaya ia dapat terlindung dari pengaruh imam-imam dan rabi-rabi dan disiapkan untuk tugas istimewa. Akan tetapi kehematannya dan pengasingan hidupnya bukan menjadi teladan bagi banyak orang. Yohanes sendiri tidak pernah menyuruh para pendengarnya meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka yang dahulu. Ia menyuruh mereka menunjukkan bukti pertobatan mereka oleh kesetiaan kepada Tuhan di tempat di mana mereka itu telah dipanggilnya. Yesus mencela pemanjaan diri dalam segala bentuknya, namun ia bersifat suka bergaul. Ia menerima keramah tamahan dari segala golongan masyarakat, mengunjungi rumah-rumah para hartawan dan fakir miskin yang terpelajar dan yang bodoh, serta berusaha mengangkat pikiran mereka dari soal-soal hidup biasa kepada perkara-perkara yang bersifat rohani dan kekal. Ia tidak mengizinkan pemborosan dan tidak ada bayang-bayang kesembronoan duniawi menodai kelakuannya. Namun ia merasa senang melihat peristiwa kebahagiaan yang polos, dan dengan hadiratnya ia membenarkan pertemuan sosial. Pernikahan di dalam bangsa Yahudi adalah suatu upacara yang menarik hati, dan kegembiraannya tidaklah menggusarkan hati anak manusia itu. Oleh menghadiri pesta ini, Yesus menghormati pernikahan selaku suatu peraturan ilahi. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, hubungan pernikahan digunakan untuk mengibaratkan persatuan yang manis serta suci yang ada antara Kristus dan umatnya. Bagi pikiran Yesus, kegembiraan dalam keramaian pernikahan menunjuk jauh kepada kegembiraan hari itu apabila kelak ia membawa mempelainya perempuan ke rumah bapaknya, maka yang ditebus itu bersama-sama dengan penebusnya duduk untuk perjamuan nikah anak domba itu. Katanya, seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Tuhanmu akan girang hati atasmu. Tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yesaya 62 ayat 5, 4, Sefanya 3 ayat 17. Ketika wahyu tentang perkara-perkara semawi dianugerahkan kepada Rasul Yohanes, ia menulis, "Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan, Bapa kita yang Maha Kuasa
telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6, 7, dan 9. Yesus melihat di dalam tiap-tiap jiwa seorang yang kepadanya mesti diberikan panggilan supaya datang ke dalam kerajaan-Nya. Ia menarik hati oleh menggabungkan dirinya dengan mereka sebagai seorang yang menginginkan kebahagiaan mereka. Ia mencari mereka di jalan umum, di rumah pribadi, di perahu, di tempat kebaktian, di tepi danau, dan di pesta nikah. Ia menemui mereka di tempat pekerjaan mereka sehari-hari dan menunjukkan perhatian pada soal-soal kehidupan mereka. Ia membawa pengajarannya ke setiap rumah tangga dengan membawa keluarga-keluarga dalam rumahnya sendiri ke bawah pengaruh hadirat ilahinya itu. Simpatinya yang kuat menolong menarik hati banyak orang. Ia sering pergi ke gunung-gunung untuk berdoa sendirian, tetapi ini adalah persiapan untuk pekerjaannya di antara manusia yang sibuk bekerja. Dari saat berdoa inilah ia keluar untuk menolong orang yang sakit, untuk mengajar orang yang tidak berpengetahuan, dan untuk menghancurkan belenggu-belenggu segala tawanan setan. Oleh nubuatan dan pergaulan pribadilah Yesus melatih murid-muridnya. Kadang-kadang ia mengajar mereka dengan duduk di antara mereka di lereng gunung, kadang-kadang di pinggir laut, atau berjalan dengan mereka di jalan. Dinyatakannya rahasia-rahasia kerajaan Bapa. Ia tidak berkhutbah seperti yang dilakukan orang pada zaman ini, di mana saja hati orang terbuka untuk menerima pekabaran ilahi, dibukakannya kebenaran jalan keselamatan. Ia tidak memerintahkan murid-muridnya supaya melakukan ini atau itu, melainkan mengatakan, "Ikutlah aku." Dalam segala perjalanannya melalui desa-desa dan kota-kota, dibawanya mereka itu sertanya, supaya mereka dapat melihat bagaimana ia mengajar orang banyak. Dihubungkannya kepentingan mereka dengan kepentingannya, dan mereka itu bersatu dengan dia dalam pekerjaan. Teladan yang diberikan Kristus dalam menghubungkan dirinya dengan kepentingan manusia haruslah diikuti oleh semua orang yang memasyurkan sabdanya dan oleh semua orang yang telah mendapat Injil rahmat-Nya. Kita tidak boleh meninggalkan hubungan sosial. Kita tidak boleh mengasingkan diri dari orang lain. Untuk dapat mencapai segenap golongan, kita mesti menjumpai mereka di mana mereka itu berada. Mereka jarang datang sendiri, hendak mencari kita. Bukan dari mimbar saja hati manusia dapat dijamah oleh kebenaran ilahi. Masih ada lagi lapangan pekerjaan lain, mungkin lebih hina, tetapi sama mengandung harapan penuh. Lapangan pekerjaan itu terdapat di rumah orang-orang yang hina dina dan di rumah orang-orang besar, pada jamuan yang disediakan oleh orang yang suka menerima tamu, dan pada kumpulan sosial yang polos. Sebagai murid-murid Kristus, tidak boleh kita bergaul dengan dunia ini hanya karena kita gemar akan kepelesiran belaka untuk bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Pergaulan serupa itu dapat mendatangkan bencana belaka. Kita sekali-kali tidak boleh membenarkan dosa perkataan atau perbuatan kita oleh berdiam diri atau oleh kehadiran kita. Kemana saja kita pergi, kita harus membawa Yesus beserta kita.
dan harus menyatakan kepada orang-orang lain indahnya juru selamat kita itu. Tetapi orang-orang yang berusaha hendak memelihara agamanya oleh menyembunyikannya di dalam tembok batu, kehilangan kesempatan yang indah untuk melakukan kebajikan. Oleh hubungan sosial, kekristenan berhubungan dengan dunia ini. Setiap orang yang telah mendapat penerangan ilahi haruslah menerangi jalan orang-orang yang belum mengenal terang kehidupan. Kita semua harus menjadi saksi bagi Yesus. Kuasa sosial yang disucikan oleh rahmat Kristus wajib dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menarik jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Biarlah dunia ini melihat bahwa kita tidak mencurahkan segenap perhatian dengan kikir atas kepentingan kita belaka, melainkan bahwa kita ingin supaya orang-orang lain juga turut beroleh berkat dan karunia yang kita peroleh. Biarlah mereka melihat bahwa agama kita tidak membuat kita tidak menaruh simpati dan bersifat keras. Biarlah orang yang mengaku telah menemukan Kristus melayani sebagaimana ia melayani dahulu untuk kebahagiaan manusia. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah suatu umat yang selalu muram dan tidak berbahagia. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai, dan akan ada kegirangan juga, karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Bapa. Kristus merasa senang dengan para pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Mereka bukannya patung, melainkan pria dan wanita yang hidup. Mereka yang disegarkan oleh embun rahmat ilahi, mekar dan berkembang kepada matahari kebenaran. Cahaya yang bersinar atas mereka itu, mereka pantulkan pula kepada orang-orang lain dalam perbuatan yang bersinar dengan kasih Kristus.